Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Ablina, nomor absen 18. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi materi mengenai APBN. Nah, apakah sudah ada yang tahu apa itu APBN? Nah, bicara tentang APBN, APBN itu merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN merupakan rencana keuangan tahunan yang dibuat oleh pemerintah negara dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Penggolongan keuangan ini dilakukan di setiap tahun berdasarkan undang-undang. Dan ada 3 dasar hukum dalam menyusun APBN. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 Ayat 1, menyatakan anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap 1 tahun. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Nah, itulah pengertian dari APBN. Biasanya rencana keuangan APBN dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember di tahun anggaran tersebut. Nah, setelah mengetahui pengertian dari APBN tadi, selanjutnya, saya akan membahas mengenai tujuan dari APBN. Nah, tujuan dari penyusun APBN ini yaitu sebagai menjadi pedoman bagi pemerintah dalam pengeluaran untuk belanja dan penerimaan untuk pendapatan negara. Hal ini dilakukan agar terjadi keseimbangan antara pendapatan dan belanja dalam rangka melaksanakan kegiatan ekonomi di suatu negara, seperti tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Tentu tujuan akhir dari sektor ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat demi mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Nah, setelah mengetahui apa itu APBN, tujuan dari APBN, selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi APBN. Di sini dapat kita lihat ada 6 fungsi dari APBN, yaitu yang pertama fungsi otorisasi. Nah, fungsi otorisasi ini menyatakan bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan belanja pada tahun yang bersangkutan. Artinya, jika APBN telah disahkan oleh DPR, maka APBN memiliki fungsi otorisasi. Yang kedua, fungsi perencanaan, yaitu dijadikan sebagai pedoman untuk merencanakan kegiatan pada tahun anggaran yang direncanakan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Maksudnya yaitu pemerintah bisa mengontrol atau mengawasi kesesuaian anggaran yang dijalankan pada tahun yang bersangkutan. Selanjutnya, fungsi alokasi. Di dalam APBN, tentunya dijelaskan sumber pendapatan dan juga pendistribusiannya. Nah, jadi sumber pendapatan yang paling besar pada suatu negara tentunya berasal dari pajak. Nah, sumber pendapatan tersebutlah yang nantinya dialokasikan ke berbagai sektor pembangunan, seperti pembangunan sekolah, pembangunan puskesmas atau rumah sakit, dan ada juga pembangunan jembatan atau juga pembangunan jalan. Pemerintah berharap dengan mengalokasikan APBN, pemerintah berharap dapat memberikan keuntungan bagi negara dan memacu pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, fungsi distribusi. Sumber pendapatan yang dianggarkan dalam APBN dapat dialokasikan untuk sektor publik maupun didistribusikan kepada individu melalui pemberian subsidi, pemberian dana pensiun dalam rangka pemerataan pendapatan. Contohnya pemberian subsidi listrik bagi golongan tertentu. Tentunya sumber anggaran subsidi tersebut berasal dari APBN. Nah, yang keenam, fungsi stabilisasi. Dalam adanya APBN berfungsi juga dalam rangka menciptakan kestabilan ekonomi, di mana pemerintah dapat menstabilkan perekonomian negara untuk mencegah hal yang tidak diinginkan dan kondisi menjadi teratur secara terkendali, misalnya saja dalam keadaan inflasi.
Nah, setelah kita mengetahui apa itu APBN, tujuan dari APBN, dan fungsi dari APBN, selanjutnya saya akan membahas mengenai komponen APBN. Di sini dapat kita lihat ada 3 komponen APBN. Yang pertama, dana bagi hasil. Dana yang berasal dari APBN dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah berdasarkan persentase melalui bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak. Yang kedua, dana alokasi umum. Dana yang berasal dari APBN dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar pemerintah daerah yang jumlahnya sudah ditentukan di mana dalam penggunaannya diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah. Yang ketiga, dana alokasi khusus. Dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk kabupaten atau kota tertentu yang digunakan untuk membiayai kebutuhan khusus yang menjadi prioritas nasional. Sekian presentasi saya pada kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.